Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua hari ini gua mau menceritakan kisah seorang ayah yang seharusnya menjadi sosok pelindung bagi anak-anaknya. Namun berbeda dengan pria ini. Justru dia malah menyakiti kelima anaknya dengan cara menghilangkan nyawa dari anak kandungnya. Ada permasalahan apa yang terjadi sebenarnya hingga dia tega melakukan perbuatan keji seperti itu? Yuk langsung aja kita simak videonya. Seorang pria ini bernama Timothy Jones Jr. Lahir pada tahun 1982, Lexington, Amerika Serikat. Dia terlahir dari pasangan Timothy Ray Jones dan Cindy Jones. Orang tua mereka menikah dan melahirkan Timothy saat masih berusia 16 tahun. Awalnya kehidupan rumah tangga keduanya berjalan sangat baik. Namun belakangan ini diketahui jika ibunya Timothy menderita penyakit kejiwaan skizofrenia. Sejak itulah kehidupan Timothy kecil selalu dipenuhi dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Timothy pun tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya karena sering terjadi keributan di antara kedua orang tuanya. Ibunya tidak pernah menginginkan bayi yang gemuk, jadi dia menolak untuk memberi makan dan memberi obat pencair saat Timothy berusia 1 tahun. Ayahnya sendiri pun memiliki masalah sendiri dengan obat-obatan, alkohol, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan akhirnya kedua orang tuanya pun bercerai. Sejak dari situ, Timothy dirawat oleh neneknya yang bernama Roberta Trosberry. Walaupun dia berasal dari keluarga broken home, namun Timothy memiliki bakat yang sangat jenius. Dia sangat terampil dengan angka dan memecahkan masalah matematika dengan sangat mudah. Namun pada usia 15 tahun, dia menderita cedera otak traumatis dalam kecelakaan mobil yang membuat otak dan tengkoraknya mengalami kerusakan. Timothy sendiri memiliki cita-cita menjadi Navy SEAL Amerika Serikat. Namun setelah masuk camp pelatihan, dia hanya bertahan beberapa minggu saja karena mentalnya tidak sanggup untuk mengikuti pelatihan tersebut. Sejak itulah Timothy mulai masuk dalam pergaulan yang salah. Dia mulai bergaul dengan pecandu narkoba, minum-minum alkohol, bahkan terlibat tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan. Hingga pada akhirnya pada tahun 2001, Timothy pun tertangkap dan dipenjara selama 1 tahun. Setelah bebas dari penjara, dia kembali dengan perubahan yang lebih religius. Dia menemukan agama dan menghafal kutipan Alkitab. Aktivitas sehari-hari selalu berkhutbah di dalam gereja. Pada tahun 2004, saat itu Timothy berada di daerah Chicago untuk bekerja. Di sanalah dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Amber, yang merupakan rekan kerjanya. Setelah beberapa minggu mereka berpacaran, mereka pun memutuskan untuk menikah. Yang pada saat itu Timothy berusia 22 tahun, sementara untuk Amber berusia 19 tahun. Amber pun merasa yakin dengan Timothy bisa menjadi kepala keluarga yang baik jika melihat Timothy seorang yang religius dan dia pun berhasil lulus dari kuliahnya dengan nilai cum laude. Setelah dari pernikahan itu, mereka pun memutuskan untuk pindah ke kota Lexington. Dan Timothy yang merupakan sarjana ilmu komputer segera melamar kerja di sebuah perusahaan. Akhirnya dia keterima kerja di perusahaan Intel dan langsung mendapatkan gaji sebesar $80.000. Jumlah itu terbilang cukup besar jika melihat Timothy baru lulus kuliah. Awal kehidupan rumah tangga mereka tampak sempurna, semua berjalan harmonis dan mereka pun dikaruniai 5 orang anak yang bernama Ellen, Merah, Nathan, Gabriel, dan Elias. Namun setelah menjalani kehidupan bersama dengan Timothy, sang istri melihat perubahan drastis dari sosok Timothy. Timothy memiliki pola pikir jika wanita hanya digunakan sebagai media untuk berkembang biak saja. Bahkan dalam mendidik anak-anak mereka, Timothy lebih memilih untuk tidak menyekolahkan mereka.
Dan dalam menghukumnya, Timothy merasa kekerasan adalah hal utama untuk melakukan pendidikan untuk anak di usia masih kecil. Bahkan sebagai kepala keluarga, Timothy ini sangat otoriter. Jika Amber istrinya tidak menuruti perintahnya, maka dia akan memukulinya. Bahkan ada kejadian ketika itu Amber pernah dilempar ponsel yang mengenai mulutnya hingga gigi belakangnya pun patah. Dan Timothy pun sering meludahi mukanya Amber di depan anak-anaknya. Sementara guys, Timothy sendiri sering mengeluhkan adanya suara-suara di telinganya dia. Dan untuk menghilangkan suara itu, dia pun kembali kepada kehidupannya, yaitu menggunakan narkoba dan minuman-minuman alkohol. Karena selalu mendapatkan perlakuan kasar yang membuat Amber pun mencari perhatian ke pria lain. Dan pria itu merupakan anak tetangganya yang masih berusia 19 tahun. Saat Timothy tidak berada di dalam rumah dan saat anak-anaknya tertidur, Amber selalu keluar dari rumahnya dan melakukan kencan di rumah pria tersebut. Hingga pada akhirnya perselingkuhan itu pun ketahuan oleh Timothy. Dan pada tanggal 15 Oktober 2013 mereka memutuskan untuk bercerai. Sementara di sisi lainnya, hasil keputusan pengadilan hak asuh anak jatuh ke tangannya Timothy karena pengadilan melihat jika Amber tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, khawatir anak-anaknya akan terlantar. Maka dari itu pengadilan pun memutuskan hak asuh jatuh ke tangan Timothy. Dan keputusan pengadilan ini menjadi awal malapetaka bagi kelima anak tak berdosa itu. Setelah dari perceraian itu, Timothy pun memutuskan untuk pindah dan tinggal di sebuah rumah mobil bersama kelima anaknya yang masih kecil. Pada awal kepindahannya, para tetangga melihat jika Timothy ini sebagai seseorang yang ramah dan ayah yang baik. Namun sikap Timothy berubah lagi. Dia mulai menunjukkan sikap otoriternya yang melarang anak-anaknya untuk keluar dari rumah dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Namun sejak pindah ke rumah baru itu, Timothy mulai mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah. Tetapi guru di sekolahnya selalu melihat anak-anak itu datang dengan kondisi yang sangat lusuh dan murung. Bahkan gurunya sering mendapati anak-anak itu datang ke sekolah dengan kondisi lebam di bagian wajah dan tubuhnya. Sehingga kejadian itu pun dilaporkan kepada Dinas Perlindungan Anak. Dinas Perlindungan Anak pun mulai menemui Timothy dengan memberikan teguran dan konseling. Namun guys, hal itu tidak merubah keadaan. Kekerasan itu pun tetap terjadi kepada kelima anak itu. Untuk menghindari sanksi dari dinas sosial dan membuktikan jika dia telah berubah, lalu Timothy pun membawa anaknya untuk berlibur ke Disneyland. Namun di sisi lainnya, Timothy pun mencoba untuk mencari solusi dengan memperkerjakan seorang babysitter yang bernama Joy Lawrence untuk menjaga dan mengasuh kelima anaknya pada saat Timothy pergi bekerja. Namun Joy menyaksikan jika rumah Timothy dalam kondisi yang sangat kotor dan kumuh. Joy pun menemukan banyak sampah di sekitaran lingkungan rumah itu. Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, Amber menelpon Timothy untuk mengatur jadwal pertemuan rutin di hari Sabtu bertemu dengan anak-anaknya. Tetapi saat Timothy mengangkat telepon, Amber mendengar ada suara tangisan dari anak-anaknya. Amber pun yang merasa khawatir kemudian bertanya kepada Timothy apa yang sebenarnya terjadi. Timothy kemudian berbalik marah dan menyalahkan Amber. Semua ini terjadi atas kesalahan Amber. Setelah menutup telepon, Timothy pun melanjutkan menghukum Nathan yang masih berusia 6 tahun dengan cara menyuruhnya melakukan push up dan squat secara berulang kali selama 1 jam lamanya. Hingga Timothy pun menyuruh anaknya untuk pergi tidur. Tetapi saat Timothy akan membangunkannya, Timothy mendapati Nathan sudah dalam kondisi tewas di atas tempat tidurnya.
Dalam kondisi bingung, Timothy pun pergi meninggalkan anak-anaknya untuk membeli rokok dan menenangkan dirinya. Sepulangnya dari membeli rokok, Timothy pun akhirnya memutuskan untuk membunuh keempat anak lainnya. Timothy memanggil Merah, anak perempuan yang masih berusia 7 tahun. Lalu dia mencekiknya. Dan dia pun langsung memanggil Elias yang berusia 8 tahun. Dan Timothy pun mengeksekusi Elias dengan mencekiknya. Setelah kedua anak itu tewas di tangannya, tersisa dua anak lainnya yang bernama Gabriel berusia 2 tahun dan Elaine berusia 1 tahun. Timothy pun segera mengambil sabuk dan lalu mencekik keduanya menggunakan sabuk tersebut, hingga mereka pun harus meregang nyawa di tangan ayah kandungnya. Setelah membunuh kelima anaknya, Timothy pun memasukkannya ke dalam plastik sampah besar berwarna hitam, kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Lalu Timothy sempat berdiam diri memikirkan langkah apa yang harus dia lakukan untuk membuang jasad dari kelima anaknya itu. Keesokan harinya, Timothy pun pergi ke berbagai kota selama 5 hari untuk mencari lokasi membuang jasad dari anak-anaknya itu. Di sisi lain, Amber terus mencoba untuk menghubungi Timothy, namun masih tidak ada respon dari Timothy. Dipenuhi rasa khawatir tentang kondisi anak-anaknya, Amber pun akhirnya datang ke sekolahan anak-anaknya. Namun guru tempat mereka bersekolah mengatakan jika dalam beberapa hari ini mereka tidak masuk sekolah. Mendapati hal tersebut, Amber pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 6 September 2014, polisi sedang mengadakan razia kendaraan bermotor di daerah negara bagian Mississippi, menghentikan kendaraan Timothy karena dia mencurigai gerak-gerik dari Timothy. Polisi menghentikan mobil itu. Setelah dibuka pintu mobil itu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat. Ketika dicek isi mobilnya, di dalam bagasi polisi menemukan adanya ember berisi cairan pemutih serta adanya belatung dan noda darah di dalam mobil tersebut. Timothy pun segera ditangkap dan dilakukan interogasi. Selama 3 hari berturut-turut, polisi melakukan interogasi dan penyelidikan secara estafet. Hingga akhirnya Timothy pun mengakui jika dia telah melakukan pembunuhan kepada kelima anaknya. Dan dia pun mengakui telah membuang jasad kelima anaknya di daerah Alabama. Setelah dikonfirmasi, polisi pun akhirnya menemukan tumpukan kresek hitam bertumpuk di bawah pohon. Dan ketika dicek di dalamnya, tumpukan itu benar berisikan jasad tubuh dari anak-anak itu. Sejak dari penemuan itu, polisi pun menemukan fakta adanya luka irisan di tubuhnya Nathan. Timothy pun mengakui jika awalnya dia mencoba untuk memutilasi tubuhnya Nathan, namun urung dilakukan sehingga Timothy memutuskan untuk membuang jasad mereka. Pada saat di pengadilan, ayahnya Timothy sangat meratapi kematian kelima cucunya karena dia sangat menyayangi kelima cucunya tersebut, hingga dia pun mengabadikan melalui tato di punggungnya. Timothy mengakui dia melakukan itu karena kondisi kejiwaannya yang terganggu. Namun setelah dilakukan uji kejiwaan, diketahui jika kejiwaan Timothy dalam kondisi sehat tanpa adanya gangguan. Sehingga pengadilan pada saat itu memutuskan dan menjatuhi vonis mati kepada Timothy. Entahlah apapun masalahnya, kalau namanya melakukan penganiayaan terhadap anak kecil, apapun itu tetap salah. Tidak pantas anak sekecil itu mendapatkan perlakuan kejam dan keji kayak begitu. Sebaiknya selalu berhati-hati dalam memilih pasangan, karena akan menentukan masa depan kalian untuk kedepannya. Oke guys, itulah video gua kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?